Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak sekalian. Bertemu lagi dengan saya Ani Isro'iyah dalam penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Sebagai pendidik, kita sudah selayaknya dapat mengenali karakter dan kebutuhan murid. Namun sebelum itu, kita harus merefleksi diri kita sendiri, kelemahan dan kekuatan apa saja yang kita punya. Hal itu kita kelola agar dapat membantu murid-murid berdaya dan merdeka. Untuk membantu refleksi kita mulai dengan pertanyaan, apakah peran saya sebagai guru? Sebagai guru, saya berperan membentuk kebudayaan masyarakat masa depan. Jadi, sekecil ucapan pujian atau cemooh yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna pada murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Pertanyaan kedua, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Menjadi guru, saya perlu adaptif terhadap perubahan, karena tidak hanya mengajar materi, tapi juga tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas pada murid-murid, sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Memang tidak mudah, tapi pantas untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendidik dan mengajar. Apa bedanya mengajar dan mendidik? Mengajar dan mendidik sangat berbeda. Mengajar berarti menyampaikan ilmu pada anak-anak secara lahir maupun batin. Sedang mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka selamat dan bahagia. Setiap murid memerlukan tuntunan dari orang dewasa. Oleh karena itu, mendidik menyeluruh diperlukan untuk menuntun dan mengembangkan potensi murid. Pendidikan selama 1 abad. Warisan pendidikan kolonial bertentangan dengan sistem among Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya seorang guru harus memberikan contoh yang baik, membangkitkan semangat para murid dan menjadikan murid yang merdeka, yang bisa mengatur dirinya sendiri agar bisa menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yakni kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai pendidik, kita harus melihat murid secara utuh agar dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan murid kita, perlu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, dengan memperhatikan kodrat murid dan asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat murid menganut kodrat keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya, murid yang memiliki latar belakang anak nelayan dapat diberikan wawasan tentang ekosistem laut, tidak diberikan wawasan tentang ekosistem sawah yang tidak ada hubungannya dengan kodrat alam murid. Sedangkan cara belajar kita sebagai murid dengan cara belajar murid kita berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus adaptif terhadap perubahan zaman, menyesuaikan dengan kodrat zaman murid kita, agar dapat menuntun murid menjadi selamat dan bahagia. Hal tersebut harus didukung dengan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dalam pendidikan dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Dalam membangun kebudayaan murid, guru perlu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan budi pekerti murid tidak hanya dikembangkan di sekolah, tapi juga dibentuk dalam keluarga dan lingkungannya dengan menggunakan teori konvergensi Ki Hajar Dewantara, yakni kodrat manusia seperti kertas yang sudah penuh dengan tulisan samar, belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Teori konvergensi dibagi dalam bagian biologis atau bawaan lahir dan bagian intelijensi yang dapat dipengaruhi oleh keadaan.
hingga dapat mengantarkan murid selamat dan bahagia dengan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sudut pandang pendidik tidak sama dengan murid. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan murid kepercayaan untuk mengisi zamannya. Karena setiap murid memiliki potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid agar selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat memaksakan kehendak atas kodrat murid, memberikan upaya maksimal untuk mengembangkan potensi murid, dan membantu mengantarkan murid untuk merdeka dan bahagia atas dirinya, untuk kehidupan dan penghidupannya, atas alam dan bangsanya. Dengan menggunakan sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani, artinya di depan, guru menjadi teladan dalam budi dan tingkah laku, di tengah guru sebagai narasumber yang baik, dan di belakang guru memberikan semangat para murid dengan membuka dialog, memberikan kritik dan saran dari hasil pengamatannya pada karya murid. Sistem Among ini terdiri dari momong dalam bahasa Jawa, berarti merawat dengan penuh ketulusan disertai doa dan harapan. Sementara Among memberikan contoh baik dan buruk agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Sedangkan Emong adalah proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Hal tersebut juga berpengaruh dalam Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang, guru tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tapi guru cukup menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Akibat terbukanya sumber pembelajaran, murid ditempatkan menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kritik dan saran serta umpan balik dapat dituliskan dalam kolom komentar dan mengisi tautan yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.